أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kitab Al-Qiyamatul Kubra yang dikarang oleh Syekh Dr. Umar Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang ke-6 insyaallah ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-faslu as-sadis. Pasal yang ke-6. Al-qiyamatu indal anbiya wa fi kutubi ahlil kitabi. Al-qiyamatu indal anbiya'i, kiamat menurut para nabi. Wa fi kutubi ahlil kitab, dan kiamat menurut kitab-kitab Yahudi dan Nasara. Pembahasan yang pertama, ittifaqu jam'il anbiya'i alal ikhbari bil ma'ad. Seluruh para nabi mereka sepakat dalam memberitakan tentang akan adanya hari kiamat ataupun hari berbangkit, hari kebangkitan. Al-imanu bil qiyamati wal jannati wan nari min usulil imani allati yastarikul anbiya'u jami'an wa atba'uhum as-sadiquna fi ma'rifatiha wal imani biha. Beriman kepada hari akhir dan juga beriman di dalamnya tentang akan adanya surga dan neraka, merupakan usulul iman, merupakan pondasi pokok daripada keimanan, yang mana seluruh para nabi semuanya dan juga pengikut-pengikutnya, mereka yang membenarkan para nabi, mengenalnya, beriman dengannya. Subhanallah. Wal Qur'anu huwa kitabullahil mahfud, dan Al-Quran adalah kitab Allah yang terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan ad-dzikra, yakni Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Quran yang kita imani akan keotentikannya, akan keoriginalnya, yang tidak alladzi lam yughayyar wa lam yubaddal, yang tidak dirubah dan tidak diganti-ganti sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Yadullu dalalatan qati'atan ala annal anbiya'a jami'an arrafu umamahum bil qiyamah. Al-Quran yang kita imani bahwasanya Quran ini merupakan kitab yang original. Kitab Al-Quran yang ada pada kita sekarang sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 tahun yang lalu. Yang mana Quran menyebutkan bagaimana para nabi-nabi semuanya mereka mengenalkan kepada umatnya, mengajarkan kepada umatnya tentang hari kiamat. Innahum yarawnahu ba'idah wa narahu qariba. Mereka menganggap kiamat itu dekat, mereka menganggap kiamat itu jauh. Kita menganggap kiamat masih lama. Allah Ta'ala katakan wa narahu qariba, dan kami menganggap dekat. Mereka mengira kiamat itu masih jauh, masih lama. Wa narahu qariba, sedangkan Allah Ta'ala katakan tapi kami menganggapnya itu dekat. Dan para nabi-nabi zaman dahulu sebagaimana disebutkan oleh Quran yang masih kita imani, keabsahannya, keoriginalnya, menyebutkan bagaimana para nabi mengingatkan kepada kaumnya, mengajarkan kepada kaumnya tentang akan tegaknya hari kiamat, dan memperingatkan kepada kaumnya. Wabassaruhum bil jannah. Mereka juga para nabi memberikan kabar gembira, iming-iming tentang bagaimana kehidupan surga. Wa andaruhumun nar, dan para nabi mereka wa andaruhumun nar, mengingatkan kepada kaumnya, memperingatkan akan dahsyatnya siksa api neraka. Di antaranya kita akan sebutkan bagaimana Quran menyebutkan para nabi mereka memperingatkan kepada kaumnya tentang tegaknya hari kiamat, tentang kehidupan akhirat. Subhanallah, yang dianggap oleh kaumnya itu masih lama, tapi Allah Ta'ala katakan dekat
innahum yarawnahum ba'ida wa narahu qariba. Di antaranya yang pertama, akhbar al-Qur'anu an jami'il asqiya'i al-kuffari ahli nari annahum yukirruna bi anna rusulahum andarathum bil yaumil akhir. Al-Quran menyebutkan ya bahwasanya mereka para penghuni neraka. Mereka penghuni neraka ya disebut di sini sebagai jami'ul asqiya, orang-orang yang sengsara nanti di akhirat. Subhanallah, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dari kesengsaraan di akhirat dan juga di dunia. Orang-orang yang nanti sengsara di akhirat, yakni ahlun nar, mereka mengakui bahwasannya rasul-rasul yang diutus kepada mereka telah memperingatkan kepada mereka tentang akan adanya hari akhir. Dan Quran telah menyebutkan hal ini. Di antaranya dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala berfirman pada ayat mulai daripada ayat ke-8, kullama ulqiya fiha faujun. Subhanallah, setiap kali kelompok daripada penghuni neraka ini dimasukkan, dilemparkan. Jadi disebutkan dalam Quran, masuk nerakanya penghuni neraka itu berkelompok-kelompok. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kelompok dilemparkan ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga-penjaga neraka berkata kepada mereka, alam ya'tikum nadir, bukankah datang kepada kalian dahulu ya orang yang memperingatkan kepada kalian, pembawa peringatan untuk kalian tentang kehidupan ini? Qalu bala, mereka pun mengatakan iya, qad ja'ana nadirun, telah datang kepada kami orang yang memberi peringatan, yakni daripada rasul-rasul dari kalangan kami. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan kepadanya Allah Ta'ala tidak turunkan sesuatu apapun juga tentang hal ini. In antum illa fi dhalalin kabir, sedangkan engkau ya adalah orang yang sesat. Kami katakan dia sesat. Subhanallah, menunjukkan bahwasanya di hari kiamat nanti akan ada dialog. Maka hari kiamat juga disebut sebagai yaumut tanat, hari ya berpanggil-manggil. Penghuni-penghuni neraka memanggil penjaga-penjaga neraka. Penjaga neraka bertanya kepada mereka. Subhanallah, di antaranya ya, di mana penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, ataupun penghuni-penghuni neraka meminta kepada penjaga-penjaga neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, penghuni neraka ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, enggak kuat mereka. Subhanallah, mereka pun minta syafaat kepada penjaga-penjaga neraka. Ya, Allah sebutkan dalam surah Ghafir, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam, maka berkata para penghuni-penghuni neraka kepada penjaga-penjaga, para malaikat-malaikat menjaga neraka, ya, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab, tolong minta kepada Tuhanmu untuk meringankan kepada kami satu hari daripada adab di neraka. Subhanallah, mereka minta agar diliburkan adab di neraka walaupun cuma sehari kepada penjaga-penjaga neraka. Maka penjaga-penjaga neraka pun menjawab sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan dalam surah Ghafir di ayat selanjutnya, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Mereka penjaga-penjaga neraka ketika diminta oleh penghuni neraka agar mereka minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan libur kepada mereka, mereka mengatakan, bukankah dahulu telah datang kepada kalian rasul-rasul yang menjelaskan kepada kalian segala sesuatu, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, menjelaskan kepada kalian akan tegaknya hari kiamat? Qalu bala, mereka mengatakan iya. Subhanallah. Qalu fad'u, ketika mereka mengakui bahwasanya telah ada rasul-rasul yang mengingatkan tentang hari ini, maka penjaga pun mereka mengatakan, ud'u, minta sendiri kepada Allah Ta'ala. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sungguh hari ini permintaan-permintaan orang-orang kafir itu tidak didengar. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian pada ayat yang lainnya tentang perkara ini, tentang bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ya, dialog antara penjaga neraka dengan penghuni-penghuni neraka, bahwasanya mereka telah mengakui
sudah diutus kepada mereka rasul-rasul yang mengingatkan tentang hari akhir. Di surat Az-Zumar pada ayat ke-71 Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang kafir mereka ketika digiring menuju neraka, ila jahannam, ke neraka jahannam, zumara, dengan berkelompok-kelompok. Subhanallah, Allah Ta'ala ulang dalam Quran bagaimana proses dimasukkan penghuni neraka dalam neraka, yakni berkelompok-kelompok, zumara, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai ketika mereka mau masuk ke dalam pintu-pintu neraka, menunjukkan bahwasanya neraka itu ada abwab, ada pintu-pintu, wa qala lahum khazanatuha, maka para penjaga-penjaga neraka yang berada di depan pintu-pintu neraka mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari jenis kalian, yang membacakan ayat-ayat daripada Tuhan kalian, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada, dan mengingatkan kepada kalian akan pertemuan hari ini. Subhanallah, qalu bala, mereka mengatakan ya, walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin, akan tapi sungguh keputusan Allah Ta'ala adat terhadap orang-orang kafir itu pasti tegak. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kalian boleh melanjutkan, fal kufaru jami'an indama yas'aluna inda wurudihimun nar yukiruna bi anna rusulahum khawwafathum liqa'a dzalikal yaum. Orang-orang kafir ketika mereka digiring ke neraka dan ditanya tentang bukankah sudah ada rasul-rasul telah mengingatkan kepada kalian dahulu, mereka semua mengakuinya, dan mereka mengakui bahwasanya para rasul-rasul telah menakut-nakuti mereka terhadap hari kiamat ini. Subhanallah, yang mereka menganggap masih lama sebagaimana kita menganggapnya lama. Allah Ta'ala katakan wa narahu qaribah, dekat hari kiamat. Naam, walakinnahum kafaru wa kadzabu, akan tapi mereka kufur kepada para rasul-rasul dan mereka juga mendustakan mereka. Hadzal ladzi qarraratul ayat as-sabiqah bayyanahu Allah Ta'ala fi ghairi mawdi'in min kitabi. Apa yang disebutkan oleh ayat di atas telah Allah Ta'ala jelaskan dalam kitabnya, tidak hanya sekali tentang perkara ini, tidak hanya sekali tentang bagaimana pengakuan orang-orang kafir nanti ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, bahwasanya sudah ada rasul-rasul yang sudah diutus kepada mereka, tapi mereka mendustakannya. Nah, kemudian ikhwan Allah Ta'ala muliakan, faqad akhbara al-haqqu tabaraka wa ta'ala anna muqtada adlihi wa hikmatihi an la yu'addiba ahadan lam tablughu ar-risalah. Dan diantara bentuk hikmah Allah Ta'ala, keadilan Allah Ta'ala al-hakimu, yang maha bijaksana, yang maha adil, bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mengadab kepada suatu kaum ataupun kepada seorang pun kecuali diutus kepada mereka pembawa risalah, para rasul, pembawa berita. Subhanallah, menunjukkan bagaimana maha adilnya Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala maha tahu siapa-siapa yang nanti menjadi penghuni neraka dan siapa yang nanti menjadi penghuni surga, tapi diantara bentuk hikmah Allah Ta'ala dan diantara bentuk kebijaksanaan Allah Ta'ala utus kepada suatu kaum. Tidaklah Allah Ta'ala akan mengadab suatu kaum ataupun seseorang kecuali sudah diperingatkan kepadanya. Walam takum alail hujjah, yang nanti di hari kiamat tidak lagi mereka beralasan tentang perkara ini, tidak menjadi hujjah mereka, bahwasanya mereka tidak tahu, tidak. Di antaranya dalam surah Al-Isra pada ayat ke-15 Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul. Subhanallah, menunjukkan bagaimana sayangnya Allah Ta'ala kepada umat ini, menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala sayangnya kepada hambanya. Di antara bentuk keadilan Allah Ta'ala berikan kepada mereka, utus kepada mereka rasul. Rasulullah SAW yang menjadi rasul kita ini termasuk nikmat yang agung untuk kita. Subhanallah, pengetahuan kita tentang
bagaimana kewajiban kita untuk mengikuti Nabi SAW, mengikuti sunnahnya. Ini merupakan nikmat yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan di ayat yang lainnya dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubasyirin wa mundirin, mereka para rasul-rasul yang membawa berita gembira untuk orang-orang beriman tentang surga dengan segala kenikmatannya. Wa mundirina, dan memperingatkan kepada kaumnya tentang akan adanya azab Allah Ta'ala. Subhanallah, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatan, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya nanti manusia di hadapan Allah Ta'ala tidak lagi berhujjah, tidak lagi beralasan, ya Allah, kenapa engkau adab aku? Aku tidak tahu. Ya, tidak ada lagi. Allah Ta'ala telah utus para rasul. Ya, subhanallah, dan melanjutkan estafet dakwah para rasul, ya, para ulama, para dai, ya. Nah, kemudian ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, maka daripada itu, min ajli dzalik, ya, ammatir risalatu kullal basar, maka daripada itu, ya, sungguh risalah para rasul telah menyentuh, telah meliputi seluruh manusia, ya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadirun, Allah Ta'ala firman, tidak ada suatu umat pun kecuali diutus kepada mereka seorang yang memberi peringatan. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Yang kedua, kita akan, ini masih dalam bab, yakni perkataan para nabi tentang hari kiamat yang disebutkan dalam Quran. Nanti kita akan sebutkan yang terdapat dalam Injil dan juga Taurat. Yang kedua, indama ahbatallahu adama ilal ardi arrafahu bil ba'thi wal ma'adi. Ketika Allah Ta'ala turunkan Adam dari surga menuju bumi, ya, Allah Ta'ala pun mengingatkan kepada Adam, Nabi Adam, bapak kita, ya, bil ba'thi wal ma'ad, tentang kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Subhanallah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah, ya, Al-A'raf, qala bitu ba'dukum li ba'din aduun. Allah Ta'ala berfirman, maka turunlah kalian, ya. Jadi Adam, Hawa serta iblis. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu, keluarlah kalian dan turunlah kalian ke bumi, dan sebagian di antara kalian musuh sebagian yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan, iblis merupakan musuh kita sejak zaman dahulu, ya, sejak era daripada moyang kita Adam. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan kalian di bumi mustaqarrun, ya, kalian bertempat tinggal di sana, wa mata'un, dan kesenangan-kesenangan, bersenang-senang di sana, ilahin, sampai waktu yang sudah ditentukan. Ini menunjukkan Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi Adam bahwasanya di dunia ini sampai batas waktu tertentu. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah Ta'ala katakan kepada Adam, ya, di bumi engkau akan hidup dalam waktu yang sudah ditentukan. Wa fiha tamutun, dan di bumi juga engkau akan meninggal, dikubur di bumi. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi engkau akan dikeluarkan, dibangkitkan. Wa indama ghadaballahu 'alal iblis wa taradahu min rahmatihi wa talabal imhala ila yaumil ba'si, dan ketika Allah Ta'ala murka kepada iblis, ya, dan Allah Ta'ala keluarkan dia dari surga, dan Allah Ta'ala jauhkan daripada rahmatnya, maka iblis request kepada Allah Ta'ala, meminta proposal kepada Allah Ta'ala, ya. Apa proposal daripada iblis? Al-imhala ila yaumil ba'si, agar Allah Ta'ala tangguhkan umurnya sampai hari berbangkit. Subhanallah, ya, begitu hasadnya iblis kepada Adam dan keturunannya, sampai-sampai iblis minta kepada Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala laknat iblis, setelah Allah Ta'ala keluarkan dari surga, minta agar ditangguhkan umurnya sampai nanti hari berbangkit, untuk menjadi musuh daripada Adam dan keturunannya, menjadi musuh kita. Musuh kita ini subhanallah luar biasa, ya, hebatnya luar biasa. Kalau bukan karena pertolongan Allah Ta'ala, kita tidak akan mampu melawan musuh kita ini, yang bisa menggelincirkan daripada bapak kita Adam Nabi. Bagaimana dengan anak keturunannya? Dia minta kepada Allah agar ditangguhkan umurnya, ya. Fa
ajabal haqqu talabahu, Allah Ta'ala pun mengizinkan dan ya mengabulkan permintaannya. Allah sebutkan kisah ini dalam ya surat Shad. Qala rabbi fa'andirni ila yaumin yub'atsun. Iblis mengatakan, wahai Rabbku. Ya, di sini iblis mengatakan Rabbku. Subhanallah, iblis tahu bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb. Wahai Rabbku, fa'andirni ila yaumin yub'atsun. Tolong tangguhkan umurku sampai nanti hari berbangkit. Qala fa innaka minal mundirin. Maka Allah Ta'ala katakan, ya, kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan, ya, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai ya pada waktu yang sudah ditentukan. Subhanallah. Yang ketiga, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, fa awwal rusul Nuhin alaihissalam haddara qaumahu yaumal qiyamah. Ya, rasul yang pertama yakni Nuh alaihissalam disebut rasul yang pertama karena era antara Nuh dengan Adam, manusia mereka berada di atas tauhid, mereka menyembah Allah Ta'ala, walaupun tetap ada ya kemaksiatan, tetap ada ya perkara-perkara yang itu termasuk bentuk kemaksiatan, pembunuhan dan lain sebagainya, tapi fitrah mereka masih lurus menyembah Allah Ta'ala. Ya, era Adam sampai ya Nuh, kemudian diutus Nabi Nuh menjadi rasul yang pertama. Nabi Nuh mengingatkan kepada kaumnya tentang hari kiamat. Wa darabalahumul amsal dalla ala wuqu'ihi wa hudusihi. Dan Nabi Nuh juga memberikan kepada mereka permisalan-permisalan supaya mereka paham ya bahwasanya itu benar-benar terjadi. Faqad qala liqaumihi, berkata Nuh kepada kaumnya, ya Allah Ta'ala abadikan dalam surat Nuh, subhanallah, ya, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah Ta'ala yang ya menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan dari bumi. Subhanallah. Lihatlah Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, ya, rumput-rumputan, sayur-sayur dari bumi untuk kalian. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada bumi, ya, dikubur, dan kalian akan dikeluarkan darinya. Di sini Nabi Nuh memperingatkan kepada kaumnya akan adanya hari ya kiamat, hari kebangkitan setelah kematian. Kemudian wa abul anbiya khalilur rahman, dan bapak para nabi ya abul anbiya yang kedua, bapak para nabi yang kedua, yakni Nabi Ibrahim, khalilur rahman, kekasih Allah Ta'ala. Dzakarul yaumal akhir katsiran, menyebutkan tentang hari akhir banyak sekali dalam Quran kepada kaumnya. Fa fi du'aihi rabbahu li Makkah wa ahliha qala, di antaranya ketika Nabiullah Ibrahim berdoa untuk Mekah, kota Mekah dan penghuni-penghuninya, ya, ahli Mekah yang Allah Ta'ala abadikan dalam Quran, ya. Di antaranya Allah Ta'ala firman menunjukkan bagaimana doa Nabiullah Ibrahim untuk kota Mekah dan penduduknya, Rabbi ja'al hada baladan aminan, wahai Rabb, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarat min man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dan berikan rizki orang-orang yang beriman di dalamnya, ya, yang beriman dengan Allah dan hari akhir, ya, berikan kepada mereka rizki dari bentuk buah-buahan, ya. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Adapun orang-orang yang kafir, ya, maka biarkan mereka senang-senang sebentar. Summa tarruhu ila adabin nar. Kemudian setelah itu, ya, giring mereka ke dalam adab daripada adab neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Di sini Allah sebutkan bagaimana doa Nabi Ibrahim mendoakan rizki kepada penghuni ataupun penduduk Mekah dan mendoakan keamanan daripada kota Mekah, mendoakan rizki kepada penghuni-penghuninya yang beriman kepada Allah Ta'ala. Adapun orang-orang kafir yang berada di dalamnya, biarkan mereka sebentar situ bersenang-senang, setelah itu mereka akan digiring ke dalam ya neraka. Kemudian wa fi du'ai li nafsihi wa abihi wal mu'minin. Kemudian doa Nabi Ibrahim untuk dirinya, kemudian untuk bapaknya Azar, dan juga seluruh kaum mukminin yang Allah Ta'ala abadikan dalam Quran dalam surah Ibrahim, ya. Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana wafirli wali walidayya, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, ampunilah aku dan juga orang tuaku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan untuk orang-orang beriman
ya, di hari di mana tegaknya nanti hari dihisab, yaumul hisab. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Wa fi muhajatihi qaumihi fima ya'buduna baina ahaqiyati rabbih bil ibadah. Dan juga Allah Ta'ala sebutkan bagaimana Nabiullah Ibrahim mengingatkan tentang hari akhir ketika dia sedang berdialog dengan kaumnya. Ketika kaumnya menyembah selain daripada Allah Ta'ala yang itu menjadi hak Allah Ta'ala, ya, li'anahu yut'im wa yusqi, karena Allah Ta'ala yang memberikan makan, Allah Ta'ala memberikan minum, memberikan rizki, wa yumitu wa yuhyi, karena Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan, wa yasfil marda, yang memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit, wa yaghfiru dunuba, dan dialah Allah Ta'ala yang mengampuni dosa-dosa fi yaumiddin, di hari pembalasan. Ya, Allah Ta'ala sebutkan kisah ini dalam surah Asy-Syu'ara, ya, di mana berkata Nabi Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, dialah Allah Ta'ala yang memberikan rizki kepadaku, memberikan makan kepadaku, memberikan minuman untukku. Wa idza maritu fahuwa yasfin, dan ketika aku sakit dialah yang mengobati aku, menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyini, dan dialah Allah Ta'ala yang menghidupkan aku dan yang akan mematikan aku. Walladzi at'amu an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan dialah Allah Ta'ala yang aku harapkan ampunannya untukku, ya, atas segala kesalahan-kesalahanku, yaumaddin, pada hari akhir. Summa doa, ya, summa da'a rabbahu sa'ilan iyyahu dukhulal jannah. Kemudian Nabi Ibrahim setelah itu, ya, berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, Nabi Ibrahim berdoa agar dimasukkan ke dalam surga. Ya, bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Wa an la yukhzihi fi yaumiddin, dan berdoa kepada Allah agar tidak dihinakan di hari akhir, di hari berbangkit. Di antaranya Allah Ta'ala abadikan doa Nabi Ibrahim, ya, dalam surah Asy-Syu'ara juga, ya, beliau berdoa, waj'alni min warasati jannatin naim, ya Allah jadikan aku sebagai pewaris-pewaris surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minad dhalin, dan ampunilah abiku. Subhanallah, ikhwah, ya, kalau kita dahulu melihat bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim tentang sayangnya, bagaimana sayangnya Nabi Ibrahim kepada anaknya, kepada bapaknya, ya, sebagaimana sayangnya Nabi Nuh kepada anaknya Kan'an, ya. Subhanallah, ya, Nabi Ibrahim masih mengingat bapaknya, ya, masih mengingat bapaknya agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Innahu kana minad dhalin, karena dia termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku di hari ketika dibangkitkan manusia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari di mana tidak lagi bermanfaat harta kita, anak-anak kita, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, qalbun yang selamat dari segala bentuk kemaksiatan, selamat daripada kesyirikan, selamat daripada, ya, bid'ah dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, wajah fi munajatillahi li Musa, disebutkan, ya, yakni kisah tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bagaimana Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, dan Allah Ta'ala berbicara kepada, ya, makhluknya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan siapa Allah Ta'ala berbicara. Di antaranya Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa di Bukit Tur, ya. Allah Ta'ala firman dalam surah Thaha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah. Ini menunjukkan dalil yang tegas bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara dengan Nabi Musa. Aku adalah Allah, ya. Kalau ini bukan Allah, terus siapa? Allah Ta'ala katakan anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, ibadahi aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan salat untuk mengingat aku. Innas sa'ah, ini menjadi wajib syahid, sesungguhnya hari kiamat atiyatun, benar-benar akan datang, ya. Atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, yang aku rahasiakan kapan terjadinya hari kiamat, ya, agar diberikan balasan orang-orang yang berupaya, yang telah berusaha. Fala yasuddannaka anka
fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda. Maka jangan sampai orang-orang engkau telah terbedaya dengan orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya, orang yang tidak beriman dengan hari akhir, ya, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan juga waja'a fi muhawarati Musa li Fir'aun. Allah sebutkan bagaimana ketika Musa sedang berbicara kepada Fir'aun, ya, menyebutkan tentang hari akhir juga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, Musa mengatakan, ya, dari tanah, dari bumi inilah khalaqnakum, Allah Ta'ala ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepada bumi kalian akan dikembalikan, akan dikubur, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi kalian akan dibangkitkan, ya, dan dihidupkan kembali. Nah, kemudian Nabi Hud, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa Hudun andara qaumahu wa khawwafahum liqa'a rabbihim fakadzabu. Nabi Hud juga mengingatkan kepada kaumnya, ya, dan menakut-nakuti hari di mana mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Akan tapi mereka, kaum Nabi Hud, mendustakannya, ya. Wa qala al-mala'u min qaumil ladina kafaru, maka berkata para pembesar-besar dari para kaum Nabi Hud, ya, yang mereka kufur kepada Nabi Hud. Wa kadzabu bi liqa'il akhirah, yang mereka juga tidak hanya kufur akan tapi mendustakan hari berbangkit. Wa atrafnahum fil hayati dunya, dan kami berikan kepada mereka sedikit daripada kemewahan dunia. Ya, ma hada illa basarun mislukum yaqulu mimma taqulun. Maka pembesar-pembesar daripada kaum Nabi Hud ini, ya, mengatakan, tidaklah orang ini, Hud ini, kecuali manusia biasa sebagaimana kalian makan, dia juga makan, ya. Naam. Wa yasrabu mimma tasrabun, dan dia juga minum sebagaimana kalian minum. Hud ini biasa saja, ya. Walain ata'tum basaran mislakum, kalaulah kalian mematuhi ataupun mendengarkan orang yang seperti kalian, seperti Hud ini, innakum idan la khasirun, maka sungguh kalian termasuk orang-orang benar-benar orang yang merugi, ya. Ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idaman annakum mukhrajun, apakah, ya, yang dijanjikan oleh Hud ketika kalian mati, kemudian kalian menjadi debu, menjadi tanah, dikubur di tanah, ya, kemudian kalian dikeluarkan daripadanya, ya, padahal kalian sudah menjadi tulang belulang. Apakah kalian yakin bahwasanya kalian akan dibangkitkan kembali? Hayhata hayata lima tu'adun, sungguh jauh sekali apa yang telah dijanjikan kepada kalian, ya. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, sungguhnya kehidupan, ya, inilah kehidupan dunia, inilah kita hidup, kata mereka, ya, yang kita hidup dan kita mati. Wa ma nahnu bimab'usi, dan kita tidak akan dibangkitkan lagi. Ini perkataan kaum Nabi Hud. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaumnya, yang Allah Ta'ala badikan dalam Quran, dalam surah Al-Ankabut, ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhirah, ya, wala ta'saw fil ardi mufsidin. Berkata Syuaib, ya, kepada kaumnya, wahai kaumku, ibadailah Allah Ta'ala, warjul yaumal akhirah, dan mohonlah keselamatan hari akhir, wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melampaui batas, ya, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Di sini Nabi Syuaib mengingatkan kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah dan mengharapkan keselamatan hari akhir, mengingatkan kepada kaumnya tentang hari akhir. Wa ja'a fi du'ai Yusuf rabbahu, dan juga Allah telah sebutkan bagaimana doa Nabi Yusuf alaihissalam kepada Rabbnya, ya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, ya, qad ataitani minal mulki, engkau telah berikan kekuasaan kepadaku. Allah telah jadikan Nabi Yusuf setelah mengalami cobaan, subhanallah, ya, Allah telah jadikan beliau termasuk di antara menteri raja yang ada di Mesir. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah ajari aku ta'wil daripada mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, maka wafatkan aku dalam kondisi muslim. Wa alhiqni bis solihin, dan, ya, kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Di sini Nabi Yusuf, ya, meminta kepada Allah Ta'ala, ya, agar menjadi penolongnya di dunia dan di akhirat, dan diwafatkan beliau dalam kondisi muslim,
dan dikumpulkan nanti kembali bersama orang-orang yang soleh. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa ba'du adba'ir rusul alladzina hakallahu maqalatahum fi kitabihi yu'arrifuna al-ba'sa wan nusyur. Ya, ataupun ya'rifuna al-ba'sa wan nusyur. Dan sebagian daripada para pengikut para rasul, atba'ur rasul, ya, yang Allah Ta'ala sebutkan perkataan-perkataan mereka dalam Quran, ya, bahwasanya mereka mengimani akan adanya hari berbangkit dan hari, ya, kiamat. Wa yubashiruna bil jannah wa yahdaruna minan nar, yang mereka juga mengkabarkan kabar gembira tentang surga dan memperingatkan kepada neraka. Di antaranya siapa itu? Dzulqarnain yang dulu pernah kita kisahkan, ya, dalam kisah surah Al-Kahfi, di mana dalam surah Al-Kahfi terdapat di dalamnya ada 4 kisah. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian kisah pemilik kebun, ya, pemilik 2 kebun yang sombong akhirnya habis kebunnya. Kemudian kisah tentang Dzulqarnain. Disebut Dzulqarnain artinya ini pemilik 2 korn, tanduk, ya. Ada yang mengatakan para ulama tafsir memang benar-benar punya tanduk Dzulqarnain, ya. Ada yang mengatakan rambutnya ini panjang dikepang menjadi 2 seperti tanduk. Ada yang mengatakan Dzulqarnain memiliki 2 tanduk, maksudnya dia telah menguasai 2 wilayah, timur dan barat daripada bumi, yang mengelilingi bumi. Subhanallah. Nah, di antaranya kisah tentang Dzulqarnain. Indama balagha maghribas syamsi, ketika Dzulqarnain sampai berkeliling mengembara dengan pasukannya, ya, sampai di ujung barat bumi, ya, di tempat di mana matahari, arah di mana matahari terbenam. Wajahdaha taghrubu fi ainin hamiatin, ya, Dzulqarnain melihat bahwasanya matahari tenggelam di sebuah tempat, ya, yang di sini disebutkan ainin hamiatin, mata air yang hangat. Ini di ujung daripada laut, ya. Ketika sore hari, ketika tenggelam, maka udaranya hangat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Wa wajara indaha qauman, di situ Dzulqarnain mendapati suatu kaum. Faqala Allahu lah, kaum yang kufur kepada Allah Ta'ala, dan Dzulqarnain pun memengaranginya bersama pasukannya. Maka Allah Ta'ala firmankan kepada Dzulqarnain, inilah yang menyebabkan terjadi perselisihan di antara para ulama, ya, apakah Dzulqarnain ini nabi atau bukan nabi? Karena Allah Ta'ala berkata kepada Dzulqarnain, faqala Allahu Ta'ala lahu, Allah berkata kepada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, imma an tu'addiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Dzulqarnain, kepada tawan-tawananmu silakan engkau boleh mengadabnya, menghukumnya, atau boleh engkau berbuat baik kepadanya, yakni membebaskannya. Qala amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adaban nukra. Adapun orang-orang yang zalim, yang tidak mau beriman, ya, maka kami akan menghukumnya, dan nanti mereka akan dikembalikan kepada Rabbnya, dan Allah Ta'ala akan menghukum mereka kembali, mengadabnya. Wa amma man amana wa amila shalihan, adapun orang yang beriman, ya, di antara mereka dan beramal soleh, masuk ke dalam Islam, meninggalkan sembahan-sembahan mereka, falahu jazaa'anil husna, maka bagi mereka, ya, jazaa'anil husna, yakni pembalasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami berikan kepada mereka, mudahkan urusan mereka. Nah, kemudian wa mu'minu ali fir'aun, kemudian orang yang beriman dari para keluarga Fir'aun, karena mukinan bil ba'si arifan bihi, beriman dengan hari berbangkit dan juga mengetahuinya. Wala takhtalifu ma'rifatu bihi an ma'rifatina, yang tidaklah berbeda pengetahuan orang beriman dengan seorang yang beriman daripada keluarga Fir'aun ini. Maka hadara qaumahu min dalikal yaum, yang telah mengingatkan kepada kaumnya tentang hari berbangkit, tahdiran fihi tafsil wa bayan, ya, secara ringkas ataupun secara global. Wa mimma qalahu lahum, di antaranya, ya, Allah Ta'ala abadikan bagaimana seorang yang beriman dari para keluarga Fir'aun ini. Bayangkan dia beriman di tengah-tengah keluarga yang kufur, apalagi Fir'aun. Subhanallah, bagaimana cobaannya, ya. Dia berkata, ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad, wahai kaumku, sungguh aku takut menimpa kalian nanti di hari yaumat tanad, hari panggil memanggil, ya, hari di mana panggil memanggil, penghuni surga memanggil penghuni neraka memanggil penghuni surga. Subhanallah, ya. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asim, ya, wa may yudlilillahu fama lahu min had,
Ya, aku takut menimpa kalian nanti di hari kiamat, hari di mana kalian berlari ke belakang, ya. Malakum minallahi min asim. Yang kalian takut atas adab Allah Ta'ala. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Maka barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Subhanallah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan baginya kesesatan, maka tidak ada yang satu pun yang bisa memberikan petunjuk. Subhanallah. Qala idan, dan juga Allah Ta'ala sebutkan perkataan daripada orang yang beriman daripada keluarga Fir'aun ini. Wa ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang subhanallah sebentar. Ya, bersenang-senang aja sebentar kita di sini. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Sungguh akhirat adalah negeri yang abadi. Ya. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan amalan keburukan, tidaklah dia dibalas kecuali keburukan juga. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, dan barang siapa yang beramal soleh, ya, dari seorang yang beriman laki-laki dan seorang yang beriman perempuan, faulaika yadkhulul jannata yurzaquna fiha bighairi hisab, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, dia akan diberikan rizki di dalamnya tanpa hisab. Subhanallah, ya, tanpa terhitung lagi bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, aku menyeru kepada kalian kepada najah, keselamatan, sedangkan engkau mengajakku kepada kesesatan. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena sudah jam 6. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih sedikit tentang, ya, bagaimana Quran menyebutkan perkataan para nabi dan juga para pengikut nabi tentang hari kiamat. Dan insyaallah, ya, kita akan lanjutkan pada bagaimana hari kiamat, ya, yang terdapat dalam kitab-kitab Ahlul Kitab, ya, dari Injil ataupun Taurat, insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.